warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Legiawati dapat membersamai Anda, dan selama 30 menit ke depan kita akan bersama-sama dengan sahabat muslimah dalam acara Bincang Ramadan. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang Islam menjaga nyawa. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Ustazah Ruruh Anjar SP. Beliau adalah seorang pemerhati generasi. Sahabat muslimah, kita sapa Ustazah terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Egi. Ya, gimana kabarnya Ustazah hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Egi. Gimana kabar Mbak Egi? Alhamdulillah baik Ustazah. Nah, Ustazah, pada hari ini kita kan akan membahas tema tentang Islam menjaga nyawa. Nah, kalau yang saya pahami itu, Islam itu kan kaitannya dengan ibadah, misal kayak sholat atau puasa gitu kan. Nah, ini kok Islam menjaga nyawa. Nah, yang menjaga nyawa itu yang seperti apa, Ustazah? Baik Mbak Egi dan sahabat muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik Mbak Egi dan sahabat muslimah, terkait dengan Islam menjaga nyawa, betul seperti yang dikatakan Mbak Egi tadi, bahwa Islam itu tidak hanya sekedar mengajarkan terkait dengan ibadah mahdoh atau ibadah ritual saja ya sahabat muslimah, seperti sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Tetapi Islam itu diturunkan oleh Allah sebagai din yang sempurna, sebagai sebuah sistem yang mengatur segala aspek kehidupan Mbak Egi dan sahabat muslimah. Jadi Islam itu mengatur semuanya ya. Islam itu adalah sebuah perangkat yang Allah berikan kepada manusia, itu terkait dengan aspek baik dia ekonomi, politik, kemudian budaya, sosial ya, termasuk dalam penjagaan nyawa gitu. Ternyata luas ya Ustazah ya cakupannya ya. Masya Allah, sangat luas sekali dan sangat lengkap dan sempurna Mbak Egi dan sahabat muslimah ya. Nah, jadi terkait nyawa ini Mbak Egi dan sahabat muslimah, Allah itu menjadikan nyawa itu sebagai sebuah anugerah yang sangat berharga Mbak Egi. Betul. Ya, jadi tidak boleh ya sembarangan untuk bisa kemudian menghilangkan nyawa seseorang begitu saja gitu ya. Karena Allah memang sudah menyampaikan ya di dalam Al-Qur'an, itu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 dikatakan di sana bahwa siapa saja yang kemudian membunuh seseorang, itu kalau seorang itu dia tidak membunuh orang lain atau dia tidak membuat kerusakan di muka bumi, itu sama saja dia telah membunuh atau menghilangkan nyawa seluruh manusia di muka bumi ini gitu baik. Sampai sebegitunya gitu ya. Allah memperingatkan bahwa penjagaan nyawa itu sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Karena sama saja kalau membunuh seseorang tadi Mbak Egi, itu sama seperti membunuh seluruh manusia di muka bumi ini. Membunuh seseorang seperti membunuh seluruh manusia di muka bumi ini ya. Artinya sangat berharga sekali nyawa itu. Gitu. Dan apalagi kalau yang dibunuh seorang muslim Mbak Egi ya gitu. Sampai Rasulullah juga bersabda dalam riwayatnya An-Nasa'i ya, dikatakan bahwa kehancuran dunia itu di sisi Allah itu tidak ada artinya gitu dibandingkan nyawa seorang muslim. Saking berharganya nyawa seorang muslim itu ya Ustazah ya. Sangat berharga sekali Mbak Egi ya dan sahabat muslimah. Nah, kemudian di sana disebutkan juga ya bahwa sebenarnya penjagaan Islam itu tidak hanya kepada nyawa seorang muslim saja, tetapi juga kepada seluruh manusia tadi, baik dia muslim maupun non muslim, karena memang ada larangan ya untuk seseorang itu membunuh ya, baik itu muslim itu kepada non muslim, itu karena memang kalau kata Rasul, kalau misalnya sampai membunuh non muslim gitu ya, yang dia mu'ahad, maka sama saja dia tidak akan bisa mencium wanginya surga. Non muslim padahal ya, kalau misalnya membunuh non muslim tanpa alasan dibenarkan gitu ya, tanpa hak, itu nanti akan yang membunuh itu tidak bisa mencium wanginya surga. Padahal wanginya surga itu kata Rasul bisa tercium sampai 40 tahun perjalanan Mbak Egi. Masya Allah. Gitu ya. Dia sampai nggak bisa menciumnya gitu. Saking dia itu adalah sesuatu, artinya itulah perbuatan yang terlarang. Gitu. Nah, sampai dengan kondisi begitu gitu ya, Allah itu memberikan perintahnya kepada kita sebagai umat muslim gitu ya, sebagai orang yang beriman. Karena memang Allah juga memberikan ancaman ya. Makanya kalau misalnya itu terjadi, Allah itu memberikan ancaman yang sangat besar gitu.
Nah, ancamannya itu dalam Quran surat An-Nisa itu ayat 93 dikatakan bahwa barang siapa gitu ya yang melakukan pembunuhan itu gitu ya, dan apalagi yang dibunuh adalah orang yang beriman ya, tanpa alasan yang dibenarkan, kemudian juga dia itu sudah tidak seharusnya dibunuh ya, dan itu Allah itu mengancamnya sampai diberikan neraka jahanam. Luar biasa ancamannya. Tuh, neraka jahanam yang bukan main-main, kekal di dalamnya, Mbak. Sampai seperti itu sahabat muslimah. Jadi neraka jahanam yang dia kekal di dalamnya, Allah itu murka, Allah melaknatnya gitu ya. Dan bahkan oleh Allah disiapkan azab yang sangat pedih. Berentet-rentet tuh ya, banyak dan sekali sahabat ya, muslimah. Itu artinya apa? Artinya nyawa itu sangat berharga. Nyawa itu sangat harus dijaga gitu. Tidak boleh gitu sembarangan dihilangkan begitu saja. Bahkan kalau sampai seluruh penduduk langit dan bumi ya, Rasulullah juga bersabda gitu bahwa kalau bisa sampai seluruh penduduk di langit dan di bumi itu berkumpul untuk membunuh seorang beriman gitu ya, tanpa alasan yang dibenarkan, maka Allah akan membanting wajahnya gitu ya, sampai dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Segitunya ya Ustazah ya hukumannya. Iya betul, sampai seperti itu penjagaan dan perintah Allah untuk bisa kita itu jangan sampai menyia-nyiakan nyawa sebegitu rupa. Masya Allah ya Ustazah ya. Jadi dalam Islam itu ternyata cakupannya luas ya Ustazah ya. Ada ekonomi, terus kemudian sangat berharga lagi nyawa seorang muslim itu ya. Terus hukumannya itu Masya Allah luar biasa ya Ustazah ya. Nah, menarik sekali ya Ustazah, masih penasaran ini, tapi tahan dulu karena setelah jeda berikut ini kita akan melanjutkan perbincangan kita. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana. Karena setelah jeda yang berikut ini kita akan kembali lagi dalam Bincang Ramadan. Kembali lagi bersama saya Legiawati masih dalam acara Bincang Ramadan. Dan kita masih dalam tema Islam menjaga nyawa. Ustazah, kalau tadi kan ya, kalau Allah itu sampai melarang keras terjadinya pembunuhan secara sengaja dan sampai ancaman hukumannya aja sebegitu mengerikannya ya Ustazah ya. Nah, kira-kira nih Ustazah, ada nggak sih pencegahannya supaya manusia itu nggak membunuh sesama yang lain secara sengaja gitu Ustazah? Baik Mbak Egy ya dan sahabat muslimah, terkait dengan hal itu tuh ada Mbak Egy ya. Memang karena tadi sudah kita sampaikan ya Mbak Egy, seperti yang Allah sampaikan bahwa ancamannya sangat besar ya, kemudian sampai itu tuh dihukumnya dosa besar gitu ya. Yaitu Allah juga karena Islam tadi sempurna, maka Islam pun memberikan ya cara agar juga manusia tidak melakukan hal itu. Salah satunya apa Mbak Egy? Salah satunya adalah Allah memberikan tindakan pencegahan melalui sebuah sanksi. Ada sanksi ya Ustaz? Ya, sanksi yang itu dilakukan di dunia apabila manusia masih melakukan, yaitu kisos. Kisos, apa itu kisos Ustazah? Kisos itu adalah sebuah hukuman setimpal yang diberikan kepada pelaku pembunuhan ya. Nah, itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 138. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu min qatl. Jadi dikatakan ya sahabat muslimah juga, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan ya. Ini seruannya sama loh seperti saum Ramadan karena diwajibkan tadi ya, sama-sama wajib betul. Diwajibkan atas kalian itu melakukan kisos berkenaan dengan orang yang membunuh gitu. Mengapa sampai kemudian Allah memberikan hukuman ini? Ini hukuman yang bisa dikatakan tuh kalau misalnya nyawa itu bisa dibayar nyawa. Dibolehkan tuh nyawa tuh dibayar nyawa. Nyawa bayar nyawa. Ya betul. Baik dia wanita dengan wanita, kemudian orang merdeka dengan orang merdeka, atau hamba sahaya dengan hamba sahaya. Itu juga disebutkan di dalam sana ya. Karena kemudian ada lanjutannya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 179 itu dikatakan walakum fil qisosi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Karena di dalam hukuman kisos itu sebenarnya itu adalah jaminan kehidupan bagimu. Karena di jaminan kehidupan Mbak dalam kisos itu gitu. Itu bagi apa? Nah, itu adalah bagi orang yang berakal, yang orang mau memikirkan bahwa hukuman kisos itu bisa menjadi sarana untuk menjamin kehidupan dan mencegah tadi supaya tidak terjadi. Supaya orang gitu. takut. Supaya orang takut untuk melakukan hal itu gitu. Dan ini juga agar kita menjadi orang yang bertakwa ya. Nah, di sana itulah kemudian ada beberapa juga hukumannya kalau misalnya sampai nih. Ini kan pihak keluarga ya, yang kemudian pihak keluarga korban itu yang dibunuh tadi itu sebenarnya juga diperbolehkan. Kalau misalkan dalam Islam kan diperbolehkan ya, kalau misalnya tadi orang itu dibunuh atau ada anggota keluarga yang dibunuh, hukumannya adalah hukuman mati diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya keluarga
menghendaki tidak sampai dihukum mati, maka itu bisa dengan membayar diat atau tebusan atau denda gitu ya. Misalnya dia tidak terima gitu saya. Ya, kalau misalnya dia kalau kemudian tidak terima dengan kan bisa melakukan juga nyawa dibayar nyawa misalnya gitu ya, dilakukan juga. Tapi kalau misalnya dia kemudian masih mau menerima, kemudian tapi itu harus ada tebusan atau denda. Yang nilai itu sekitar 100 unta, Mbak. 100 unta. 100 unta ya, Masya Allah Sobat Muslimah. Kalau misalnya kita melihat kalau harganya aja unta itu ya tahun kemarin itu ya itu sekitar 20-25 juta ya, Mbak, itu. Nah, itu sekitar berapa gitu ya, Sobat Muslimah, miliaran ya itu nilainya gitu. Nah, itu kalau misalnya orang kan jadi akhirnya mau mikir-mikir juga ya kalau misalnya mau melakukan hal itu gitu. Belum lagi kalau misalnya ada organ yang hilang. Itu kalau misalnya ada dua, misalnya kita punya telinga dua itu, salah satunya terkena, itu 50 unta. 50 unta. Kenanya hukuman diatnya. Kalau misalnya 10 jari, per jarinya itu kan dikenainya 10 unta. Kalau misalnya 10-10-nya itu hilang, ya itu sampai satu jarinya itu dihitung 10 unta. Dan kalau misalnya dia terluka dalam, bisa sampai ya sepertiga dari itu nilai diatnya gitu. Nah, kalau misalnya kita bayangkan, Mbak, di kondisi saat ini dengan begitu banyak ya kasus pembunuhan, ya, kita lihat saja ya di pemberitaan juga ya, sahabat muslimah, ada beberapa kali terjadi mutilasi. Sering ya Ustazah ya, kita. Bahkan sampai sangat sadis ya, sampai dimutilasi, sampai seperti itu. Bahkan benar ada juga misalnya dia yang pacaran, kemudian ya nauzubillah ya sampai kemudian mereka berzina, kemudian tidak terima mungkin yang perempuan itu sampai mau hamil atau segala macam, akhirnya pacar yang membunuh. Itu kan sangat mudah sekali, padahal itu ada berapa nyawa sudah dalam tubuhnya itu ya. Iya, betul. Itu sekarang dan tidak ada sanksi apapun gitu, tidak paling hanya hukuman penjara. Dan ditebus pun karena bisa keluar. Betul itu, Mbak. Jadi akhirnya memang tidak ada hukuman yang betul-betul membuat orang itu takut terhadap pembunuhan gitu. Apalagi kalau misalnya anak-anak masih terkena dengan memang walaupun dia sudah balik ya, sebenarnya sudah balik, tapi di usia memang dihitungnya saat ini masih dihitung anak-anak, itu akan masih dimaafkan. Padahal kalau dalam Islam itu batasannya balik ya. Kalau misalnya batasannya balik berarti kan dia sudah bisa paham terhadap hukum-hukum Allah gitu. Dan dia bisa dikenai hukum kisos ini apabila dia melakukan pembunuhan secara sengaja tanpa alasan yang diperbolehkan hukum syara gitu ya. Kecuali kalau orang membela diri, memang beda lagi ya kasusnya. Itu kan tidak membunuh secara sengaja untuk kejahatan gitu. Tapi kalau ini betul-betul karena dia memiliki niat jahat. Sengaja dan memang dia melanggar syariat seperti tadi yang orang yang tadi berzina tadi gitu ya, membunuh tadi seperti itu karena tidak mau tanggung jawab gitu. Ada juga yang kasus yang itu, Mbak Egi, yang dia itu menagih hutang kepada seseorang sampai malah justru yang berhutang malah membunuh yang menagih gitu, sampai dicor. Ada ya kasus yang seperti itu kan, itu ya, nauzubillah ya, sahabat muslimah, sampai seperti itunya kondisi umat apabila tidak ada hukuman yang memberikan efek jerah seperti itu. Iya, betul Ustazah ya. Jadi memang kondisi kita sekarang ini itu mengerikan sekali ya Ustazah. Jadi membunuh orang-orang yang nggak suka atau ada masalah itu sebenarnya mudah gitu ya. Padahal dalam Islam itu tadi ada hukum kisos ya Ustazah ya. Jadi tapi Ustazah masih ingin banyak bertanya. Tahan dulu Ustazah penjelasannya. Kita akan lanjut nanti ya Ustazah. Baik sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana karena setelah jeda yang berikut ini kita akan kembali lagi masih dalam acara Bincang Ramadan. Kembali lagi bersama saya Legiawati masih dalam acara Bincang Ramadan dan masih dalam tema Islam menjaga jiwa. Ustazah, tadi kan Ustazah menjelaskan bahwasanya aturan Allah itu bisa memberikan efek jerah bagi orang-orang yang bunuh secara sengaja. Nah Ustazah, jadi maksud atau gambaran dari efek jerah ini yang seperti apa ya? Baik Mbak Egi dan sahabat muslimah, jadi seperti yang kita juga singgung tadi ya, bahwa hukuman Allah juga bisa memberikan efek jerah. Karena tadi dengan adanya hukuman yang sangat keras ya dari Allah, kemudian juga ancaman yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah ya, yang diperingatkan kepada kita manusia, maka kita itu akan mikir-mikir ya Mbak. Mikir-mikir ya, kalau misalnya mau membunuh ya, nanti kalau saya membunuh, ini saya bakal dibunuh balik misalnya gitu. Atau paling nggak minimal saya bakal bayar diat 100 unta, harus nyiapin 100 unta. Itu karena memang betul-betul secara tegas dia takut ya. Jadi secara tegas tuh dia akan diterapkan hukuman seperti itu gitu. Nah, kemudian juga selain memang dia itu memberikan efek jerah, Mbak, ada satu lagi sebenarnya yang Allah berikan kekhasan ya terhadap hukum Islam ini, hukum sanksi itu adalah apa, Mbak? Yaitu sebagai fungsinya jawabir. Kalau yang tadi yang efek jerah disebut dengan jawazir. Nah, kalau ini jawabir. Jawabir itu adalah untuk penebus dosa dia di akhirat. Penebus dosa di akhirat. Jadi dia di akhirat tidak lagi dikenai
sanksi-sanksi atau hukuman atau azab oleh Jadi Allah. tidak dihisap lagi atas Tidak, perbuatan tadi itu iya, ya Ustaz? karena sudah mendapatkan hukuman itu di dunia sesuai apa yang Allah perintahkan gitu. Jadi ya Masya Allah ya, kalau misalnya dia betul-betul beriman dan bertakwa, dan dia juga itu memang takut akan hisab Allah, makanya sampai tadi Allah mengatakan bahwa di balik kisos itu adalah jaminan kehidupan bagi orang-orang yang berakal dan juga bertakwa, maka dia akan menghindari hal-hal seperti itu gitu. Dan kemudian juga disebutkan ya dalam Al-Quran bahwa kisos itu tadi kan memberikan jaminan kehidupan ya, dalam artian seperti itu. Bahkan juga itu ada sebutan bahwa kisos itu juga adalah sebuah hal yang memang wajib bagi setiap umat ya, umat Islam gitu ya. Tetapi memang hukum seperti ini tidak bisa diterapkan oleh orang per orang, Mbak. Harus sebuah institusi atau peradilan ya. Jadi tidak bisa diterapkan oleh beberapa orang saja ya, gitu. beberapa orang saja langsung itu Ya. tidak boleh gitu ya. Tetapi memang ini harus diterapkan oleh sebuah institusi atau peradilan yang memang itu menerapkan Islam secara kafah gitu ya. Jadi hukum-hukum yang lain juga diterapkan. Jadi mungkin kalau misalnya kita harus melihat harus ada semacam jaminan ya, jaminan juga secara penghidupan ya. Di sana kalau dalam sistem Islam kan ada sistem ekonomi yang menjamin kehidupan masyarakat, sehingga mereka juga punya jaminan sosial, sehingga manusia juga tidak akan stres atau apa segala macam, itu juga akan dijaga ya, sahabat muslimah. Nah selain itu, pada saat kemudian orang itu juga akan melakukan pembunuhan, itu kan sebenarnya terjadi dua hal ya. Selain memang dia itu nanti pada saat membunuh itu, orang yang dibunuh itu artinya terselamatkan, tidak jadi dibunuh ya, karena tadi kan dia mikir-mikir. Dan yang kedua adalah dia sendiri pun tidak akan dikisos, artinya dia sendiri selamat. Itu minimal dua nyawa sudah terselamatkan. Ya, itu adalah jaminan kehidupan juga gitu ya, sahabat muslimah ya. Dan kemudian bahwa Allah itu sebenarnya sangat murka ya pada saat memang orang-orang yang membunuh secara sengaja itu sudah melakukan apa yang seharusnya menjadi hak Allah. Kan hak Allah kan, Iya, betul. menetapkan Nyawa, ajal ya, kemudian yang mencabut nyawa itu Iya, adalah hak Allah. betul. Tetapi ternyata ada manusia-manusia yang lain yang kemudian mencabut itu. Jadi betul-betul luar biasa Islam itu mengaturnya gitu ya. Nah dalam hal seperti ini Mbak Egi dan sahabat muslimah, Islam itu memang adalah sebuah sistem yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita menghargai kehidupan ya, menghargai jiwa ya, menghargai nyawa gitu. Jadi tidak boleh sembarangan kita itu melakukan pembunuhan. Bahkan perang dalam Islam sendiri pun ada aturannya gitu. Perang pun ada aturannya dalam Ada Islam. aturannya. Pada saat yang dibunuh itu hanyalah pasukan-pasukan yang melawan. Kalau orang tua, anak-anak, wanita itu nggak boleh gitu. Tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh gitu. Justru mereka harus dijaga gitu ya. Jadi ada aturan-aturan dalam Islam yang sedemikian rupa sehingga tidak boleh sembarangan gitu ya. Dan luar biasanya lagi sahabat muslimah, dengan kondisi Islam yang seperti itu, Islam itu dalam peradaban Islamnya gitu ya, kalau misalnya kita melihat bagaimana contoh di masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, sampai kemudian di masa peradaban Islam, itu memang manusia-manusia itu terjaga gitu ya, tidak ada gitu namanya sampai kasus kejahatan yang sampai sebegini rupa gitu ya. Kalau misalnya di Amerika Serikat sendiri itu sesuai datanya, itu sekitar 2 jaman sekali itu lakukan pembunuhan itu terjadi Per 2 jam per 2 jam gitu ya, Masya Allah. Nauzubillah min dzalik ya sahabat muslimah. Dan ini kalau misalnya di dalam Islam, diterapkan Islam, tidak akan terjadi seperti itu. Pasti orang akan mikir-mikir Takut mengapa, ya, untuk takut melakukan gitu. Apalagi kemudian kehidupan dia juga sebenarnya, kalau misalnya dia stres atau apalagi kalau misalnya dia ternyata terkena narkoba, kan narkoba dilarang dalam Islam juga, nggak boleh, tidak boleh gitu kan, beredar. tidak boleh beredar ya. Hal-hal yang memicu untuk dilakukan pembunuhan itu pun akan diminimalisir atau bahkan dihilangkan gitu. Nah sampai seperti itu gitu. Nah kondisi inilah ya yang menginginkan, makanya kita kemudian mengharapkan, merindukan adanya aturan-aturan yang diterapkan secara sempurna dalam sebuah institusi yang memang itu adalah institusi yang menerapkan Islam secara kafah untuk menjamin kehidupan seluruh manusia, tidak hanya kaum muslim saja. Masya Allah ya Ustazah ya, peraturan Islam ya sebegitu indahnya ya Ustazah ya. Sebetulnya masih ingin mendengarkan penjelasan lagi dari Ustazah ya, sahabat muslimah juga ya tentunya ya. Tapi sayang sekali Ustazah, waktu kita sudah habis ya. Ustazah terima kasih untuk ilmunya dan waktunya. Sama-sama. Ya, semoga Ustazah sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga perbincangan kita pada hari ini bermanfaat dan akan menjadikan kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah di penghujung waktu. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Bincang Ramadan setiap hari selama bulan Ramadan. Saya Legiawati mohon pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.